Langsung ya. Baik, terima kasih Pak sekalian saya hormati teman-teman dari berbagai media. Pertama, tadi kami menyampaikan terkait dengan transformasi reformasi birokrasi. Beliau meminta agar birokrasi ini melayani rakyat dengan baik, dan kami menyampaikan tema yang sejak kami dilantik ini adalah namanya bergerak untuk reformasi berdampak. Jadi sekarang kita menyampaikan indikator bagaimana birokrasi ini bisa lebih berdampak. Yang kedua, birokrasi ini bukan tumpukan kertas, dan yang ketiga, berharap Presiden ini birokrasi kita lincah. Nah, untuk birokrasi ini lincah, tentu customer internalnya mesti beres, urusan-urusan birokrasi di dalam. Oleh karena itu kami laporkan tadi, kita sudah melakukan simplifikasi, karena selama ini orang ngurus kenaikan pangkat ribet, orang ngurus kenaikan jabatan ribet, dan seterusnya. Sekarang sudah dari 11 proses kita pangkas menjadi bisnis prosesnya cukup 3 saja, sehingga ASN untuk ngurus kenaikan pangkat mutasi sekarang udah jauh lebih mudah. Yang kedua, dulu jabatan klasifikasi ada 3.414, sekarang tinggal 3 saja, sehingga birokrasi ini jauh lebih lincah. Baik sekalian saya hormati, yang berikutnya yang tadi kami sampaikan terkait penyelesaian tenaga non ASN. Yang ini menurut undang-undang yang 2018 dikasih waktu transisi, mestinya November ini sudah tidak ada non ASN. Bapak Presiden menyampaikan di beberapa kesempatan agar kita mencari jalan terbaik. Kami laporkan tadi, kami sudah melakukan komunikasi dengan teman-teman asosiasi bupati, kota, provinsi. Saya bertemu dengan teman-teman Komisi 2. Kita sedang menyiapkan opsi terbaik terkait dengan penyelesaian non ASN ini. Karena di satu sisi non ASN ini fungsinya luar biasa, tetapi di sisi lain juga tidak sedikit dulu rekrutmennya juga kadang tidak memenuhi ketentuan yang diharapkan dari kita semua, termasuk dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Terkait untuk skema opsi penghapusan tenaga honorer di 2023 itu seperti apa? Apakah nanti akan ada dinaikkan ke P3K atau seperti apa? Ya, jadi saya belum bisa umumkan pada kesempatan ini, tetapi kita sedang menyiapkan opsi terbaik dengan guidingnya adalah targetnya adalah tidak akan ada PHK massal. Yang kedua, tidak ada penambahan anggaran, karena kan kemarin agak ada opsi-opsi ekstrim sebelumnya ya. Opsinya nomor 1 adalah waktu itu pertama adalah diangkat seluruhnya menjadi ASN. Kalau diangkat seluruhnya menjadi ASN, ini akan menjadi beban bagi negara yang sangat besar. Atau yang kedua, diberhentikan seluruhnya. Kalau diberhentikan seluruhnya, ini akan menjadi masalah di dalam sektor pelayanan publik. Karena ada banyak di menara-menara suar di berbagai daerah, itu ada banyak non ASN yang sekarang nyata-nyata mereka bisa membantu luar biasa. Atau diangkat sesuai dengan prioritas yang sudah jalan sekarang mulai 2022-2023 ini, yang diangkat sesuai prioritas ini adalah pendidikan dan kesehatan. Dan kemarin kami sudah siapkan 700.000 formasi bagi kesehatan dan pendidikan, tetapi yang terserap yang diusulkan daerah hanya 400.000. Nah, kami berharap daerah segera mengusulkan untuk P3K dari daerah, karena pendidikan dan kesehatan ini sedang jadi prioritas. Nah, sekarang kita sedang ajukan formasi 1 juta lebih formasi yang kita ajukan untuk 2024. Nah, tentu tenaga non ASN tidak hanya guru dan kesehatan, tentu di banyak tempat juga banyak. Oleh karena itu kita sedang siapkan opsi terbaik tanpa menambah anggaran, tapi tidak ada PHK, sehingga mereka tetap ada di tempatnya. Opsi inilah sedang kita kaji dan nanti akan kami laporkan lagi kepada Bapak Presiden. Gitu ya, cukup ya. Baik, terima kasih. Maaf Pak Menteri, ini terkait dengan pesan Presiden tadi dalam pengantar. Kan Presiden meminta supaya semua menteri dan kepala lembaga mendisiplinkan anggotanya gitu ya, mengingat beberapa kejadian yang membuat kepercayaan publik runtuh gitu ya, dan ajakan tidak membayar pajak mulai muncul, padahal kan pemerintah mau menaikkan rasio pajak. Nah, kalau dari Kemenpan RB, apakah juga ada usulan apa yang harus dilakukan secara konkret gitu untuk mengembalikan kepercayaan publik ini? Terima kasih. Yes, inline dengan arahan Bapak Presiden, kita diminta untuk mendorong bagaimana pelayanan birokrasi ini menjadi birokrasi yang melayani, akuntabel dan transparan.
Dan oleh karena itu Kemenpan RB mendapatkan mandat dari Pak Presiden, ada Perpres terkait dengan sistem pemerintah berbasis elektronik. Dengan layanan digital, dengan digital ini menjadi opsi untuk memberikan layanan kepada rakyat lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu sekarang ada delayering terkait dengan jabatan, ada pemangkasan jabatan, sekarang ada namanya JF, jabatan fungsional, supaya lebih lincah bergerak. Ini karena diprediksi 2030 nanti ASN kita yang isinya milenial, yang sekarang kan masih banyak yang kolonial ini. Maka sistem itu sedang disiapkan, yaitu berbasis digital. Nah, sistemnya ini secara matang, maraton, kami terus berkoordinasi dengan para Menko. Jadi pesannya beliau tadi, tingkatkan pelayanan, jangan dipamer-pamerkan. Kalau punya berbagai hal, termasuk tadi beliau sampaikan di IG, dan ini mencederai dari suasana batin rakyat yang memang sekarang suasananya membutuhkan kebersamaan. Kami kira itu dari saya. Baik, makasih ya.